حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت جازاني. حبيبي أنت رحماني. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua kita, inspirasi dari Rumah Cahaya. Kita akan mencoba mengambil sebuah inspirasi lanjutan dari materi pertama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar belajar pada sebuah keluarga istimewa yang rumahnya penuh dengan cahaya, yaitu keluarga Imran. Al-Qur'anul Karim mengabadikan ini semuanya di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga dalam Al-Qur'an. Sungguh sangat mulia sebuah keluarga. Keluarga ini dijadikan sebagai salah satu nama surat kitab suci Al-Qur'an yang dibaca hingga hari kiamat nanti. Hadirin berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai dari ayat yang ke-33 dalam surat Ali Imran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih, dari sekian banyak hambanya Allah memilih Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, yang kemudian ini semuanya dipilih di atas seluruh manusia yang ada, 'alal 'alamin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah. Dimulai dari ternyata ada peran besar seorang ibu. Inilah inspirasi yang akan kita ambil hari ini. Inspirasi dari kelahiran seorang Maryam yang dipuji di akhir surat At-Tahrim. Idh qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ketika istri Imran, yaitu ibunya Maryam, berkata ketika dia hamil, kemudian dia memegang perutnya dan bernadar, idh qalat imra'atu Imrana, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Suatu kalimat yang sangat indah mengalir dari seorang ibu yang sedang hamil ketika istri Imran berdoa. Dalam hamilnya dia berdoa untuk janinnya, "Ya Allah, saya bernazar, saya berjanji, saya bersumpah, jika kelak kelahiran bayiku ini kelak mudah-mudahan dia menjadi orang yang mengabdi, berbakti kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat." Saudariku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini inspirasi pertama dari Rumah Cahaya, bagaimana seorang Maryam bisa lahir dari keluarga Imran. Pelajaran buat para ibu, bahwa para ibu yang hamil begitulah seharusnya, serahkan janin pada Allah Subhanahu wa taala, sematkan harapan yang baik dan indah untuk mereka. Jangan ajari janin kita yang dalam rahim dengan ajaran tidak baik. Mungkin kita berpikir bahwa masih janin, tapi apapun keburukan yang dilakukan ibu sangat besar pengaruhnya terhadap seorang janin. Sehingga kemudian ketika ayat menyampaikan bagaimana lahir seorang Maryam dari seorang ibu yang salehah, ternyata ibunya adalah ibu yang bernadar, ibu yang berdoa di sepanjang kehamilannya, mudah-mudahan kelak lahir seorang anak yang luar biasa, anak yang mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dengan kalimat yang indah itu Allah terima. Walaupun kemudian ketika kelahirannya, ketika istri Imran menduga bahwa siapa tahu lahir laki-laki, karena dia berharap dengan ibadah yang sangat luar biasa itu yang melakukan yang bisa adalah laki-laki, ternyata lahir adalah perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ketika lahir ternyata perempuan,
begitu lahir perempuan, kemudian dia berkata, ya Allah, saya lahirkan perempuan. Allah SWT berfirman, Allah lebih tahu melahirkan laki-laki atau perempuan, dan laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku yang memberi dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku yang akan melindungi Maryam, yang melindungi generasi Maryam dari berbagai macam gangguan setan yang terkutuk. Satu hal yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala melindungi Maryam. Bukan hanya Maryam, bahkan keturunannya. Keturunannya dilindungi dari berbagai macam gangguan setan yang menjerumuskan generasi hari ini. Dan ini adalah hasil dimulainya dari ketika seorang ibu menyerahkan janinnya, berdoa, menyematkan harapan yang baik dan indah tentang janinnya di kemudian hari. Saudara-saudariku ikhwatal iman hafizakumullah. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima nazar ibunya, karena itulah kemudian Maryam pun diterima Allah dengan sangat baik. Setelah itu kemudian Maryam diperjalankan Allah di atas jalannya orang-orang yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Setelah itu wa ambataha nabatan hasana, kalimat yang sangat indah. Diibaratkan seperti sebuah pohon, bahwa Maryam ditumbuhkan dengan tumbuhan yang indah sekali, tumbuh yang sangat baik, pertumbuhan yang baik. Kalimat yang sangat menarik buat kita untuk inspirasi bagi rumah kita. Pertumbuhan yang baik yang Allah tumbuhkan, yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk generasi kita, tentu syaratnya harus menjadi seperti ibunda Maryam. Dan kemudian inspirasi terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan ini satu hal yang sangat penting untuk kelanjutan berikutnya adalah wa kaffalaha Zakaria. Siapa yang mengasuhnya? Zakaria, seorang nabi. Kita semua tahu manusia mulia Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ternyata dialah yang mengasuh. Lahir dari seorang ibu yang mulia, bernazar mengharapkan yang baik dari janinnya. Setelah itu Allah tumbuhkan, Allah lindungi dari setan, dan terakhir diasuh oleh orang yang tepat, yaitu asuhan seorang nabi Zakaria. Inspirasi dari Rumah Cahaya mudah-mudahan menjadi cahaya bagi keluarga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقبلت أدناني أحببت وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت